Jadi portofolio aku udah turun ya, hampir 40% dari modal. Kalau kemarin kan di video-video sebelumnya itu aku bahas, itu turunnya 50% dari profit. Nah, kalau kali ini dari modalnya. Jadi lumayan dalam ya. Jadi video kali ini intinya aku akan bahas tentang itu, dan juga aku akan bahas gimana situasi portofolioku sekarang ya. Apakah cut loss atau enggak, atau udah switching ke koin lain atau enggak, dan juga pandangan aku terhadap market kali ini ya, refleksinya bagaimana, dan juga yang aku pelajarin apa ya, lesson learn-nya apa, dan juga next step-nya, mungkin next move aku bakal bagaimana gitu. Dan sebelum aku lanjut, aku mau disclaimer seperti biasa, aku bukan crypto expert, aku cuma sharing view ku kalian. Anggap aja seperti sharing teman ya. Kalau kalian ada yang nggak setuju atau mau dikoreksi, silakan tulis kolom komentar, karena aku yakin setiap orang pasti punya pandangan yang berbeda-beda. Dan kalau misalnya sharing aku kali ini cocok sama kalian, informasinya bisa jadiin referensi untuk ke depan. Oke, langsung ke yang pertama, portofolio sekarang bagaimana ya? Ya, seperti yang aku bilang tadi, minus hampir 40%. Nah, itu pun tertolong karena aku udah nabung Bitcoin, dan juga switching ke alts yang menurut aku lebih baik dan punya kesempatan gitu. Dan juga ini tertolong oleh meme coin yang outperform beberapa coin lainnya. Bahkan kalau kalian lihat chart ini ya, meme coin itu udah outperform dari beberapa bulan yang lalu, itu udah lumayan tinggi banget. Ya, aku lumayan surprise ya dengan data ini ya, karena dia bisa outperform lumayan tinggi gitu guys. Apalagi kemarin waktu jatuh, meme coin aku beberapa aku beli itu dia reboundnya cepet banget dan nggak jatuh-jatuh amat. Ya, intinya kalau nggak di switch kemarin, rasanya itu bisa hampir minus 60% gitu. Ya, jadi menurut aku sejauh ini itu merupakan keputusan yang lumayan bagus. Dan ya, aku lumayan bersyukur beberapa bulan ke belakang itu aku fokusin untuk nabungnya di Bitcoin. Oke, next adalah view aku tentang market kali ini ya. Itu ya menurut aku kali ini geopolitik sih. Maksudnya aku mau bahas geopolitiknya. Menurut aku geopolitik isu yang kemarin itu ya, beberapa bulan ke belakang, kayaknya ada 4 atau 3 bulan kemarin ya, ada isu yang perang di Timur Tengah yang eskalasi itu lebih berat menurut aku daripada lebih berat katalisnya menurut aku daripada yang kemarin ini, yang German government jualan dan juga Mt. Gox itu. Karena setahu aku Mt. Gox punya isu ini kan selalu diangkat terus, dan juga banyak negara yang hold Bitcoin, bukan cuma Jerman aja. Dan tiba-tiba juga hari ini ya, German government kan ada buyback lagi ya, yang aku baca di X tadi. Jadi kayak menurut aku, kalau misalnya ini dari sudut pandang aku ya, misalnya aku orang kayanya gitu, misalnya aku punya banyak Bitcoin, ya aku kan bisa aja buat katalis buat news gitu. Ketika aku mau nurunin harga dan mau naikin harganya lagi, ya aku tinggal buat isu aku balik lagi gitu kan. Jadi ya, pandangan aku sih geopolitik isu menurut aku lebih berat ya, katalisnya lebih perlu diwaspadai daripada yang kemarin ini. Walaupun juga yang mungkin menurut beberapa orang ya walaupun ya memang kita harus perhatikan juga, apalagi kalau untuk trading ya, isu-isu seperti ini untuk jaga modal kita gitu. Dan menurut aku ya normal sih kalau penurunan seperti ini, karena kan zero sum game ya, player versus player. Ketika kemarin itu banyak yang rugi, pasti ada yang untung beberapa orang gitu. Jadi ya normal-normal aja. Dan ketika kita kemarin untung ya, waktu beberapa bulan kemarin itu yang alts naik gila-gilaan, pasti ada yang lagi rugi gitu guys. Ya, kalian bisa koreksi kalau aku salah ya. Aku mungkin aja salah kan. Next adalah yang aku pelajarin ya sejauh ini ya, lesson learn-nya bagaimana. Yang kemarin ya, beberapa bulan kemarin kan aku lagi untung ya, floating profit itu 50%. Dan waktu itu lumayan cepat menurut aku, beberapa bulan aja bisa seperti itu. Tapi ya kemarin itu sadar, karena kayak terfikirkan mungkin ya suatu saat bisa turun cepat juga, karena nah ini ada kenceng banget gitu kan. Ya salahnya ya itu adalah nggak take profit atau jadiin USDT sama sekali. Maksudnya malah di flip ke koin lain gitu. Ya masih mending kalau di flipnya ke Bitcoin atau ke Ethereum atau Sol gitu kan. Maksudnya top 10 koin. Tapi malah aku ngambil risky play yang lebih berbahaya gitu. Ya dimana harusnya lebih wise itu kan dijadiin Bitcoin atau dijadikan Ethereum ya. Tapi ya mungkin kemarin itu terlalu bullish ya. Jadi kali ini di flash lagi, maksudnya di reset lagi. Jadi ya sebenarnya secara emosi sih udah siap, maksudnya secara internal aku udah ready misalnya untuk penurunan drawdown 50% seperti yang aku bilang di video-video sebelumnya juga. Dan ini jadi reminder lagi buat aku untuk lain kali take profits, misalnya berapapun itu. Setidaknya ke yang aset yang lebih safe play gitu. Aku juga mau ngebahas yang berkaitan dengan misalnya, ya walaupun misalnya ada guru nih, guru kita ada ngajarin, ya pasti kan suatu saat muridnya ada kemauan atau dorongan sendiri untuk lakuin hal yang mereka pikir itu benar gitu kan. Dan ketika kita salah, ya sebisa mungkin introspeksi dulu, maksudnya interogasi diri sendiri sebelum kita tuh nyalahin orang lain gitu menurut aku. Karena kadang itu bukan gurunya yang salah, ya tapi kita aja yang perlu belajar dan praktekin lebih
bagus lagi gitu. Karena salah satu mentor juga ya ada bilang, waktu itu aku ingat banget, setidaknya itu at least kemarin itu 50% atau 30% lupa ya, cash atau USDT, take profit dulu. Tapi ya aku dan teman aku lainnya itu beberapa nggak dengerin, ya aku yakin banyak juga dari teman-teman yang nggak dengerin juga dan masih full on alts atau koin-koin lain. Jadi ya mungkin kali ini kita kena drawdown-nya lebih dalam gitu. Ya itu sih yang aku sadarin sejauh ini. Ya aku juga tetap berusaha nyari yang bisa aku ambil positifnya di setiap event gitu. Contohnya kayak kali ini drawdown, ya ternyata oh dengan nominal aku yang segini, aku nggak tahu besar atau kecil menurut kalian karena nominal setiap orang kan beda-beda ya besar kecilnya, tapi menurut aku tentu besar dan aku cukup puas karena bisa tahu aku bisa menangani drawdown sedalam ini misalnya. Nah untuk next step aku ya strategi aku ya seperti biasa ya tetap di Bitcoin dan Ethereum karena seperti yang aku bilang di video-video sebelumnya aku itu udah terlalu overexposed di alts awalnya dan salah gitu. Dan strategi terbaik menurut aku yang bisa aku lakuin sekarang adalah nabung Bitcoin aja setiap bulan dari gaji aku gitu. Jangan di overexpose lagi altsnya dan ngambil risiko lebih besar lagi. Karena aku juga ada beli meme coin gitu kan. Ya karena aku masih bullish ya tentu aku nggak out of market dulu. Aku masih punya conviction bakal recover dan kedepannya lebih baik lagi. Karena menurut aku flush out, maksudnya menurut aku koreksi kali ini itu memang wajar dan diperlukan ya untuk Bitcoin. Ya karena menurut aku alts itu beberapa nggak terlalu wajar. Tapi ya mungkin memang itu harus terjadi karena udah kebanyakan altsnya juga kan. Ya intinya semoga kedepannya recover, at least balik modal biar teman-teman juga kita juga bisa ngatur ulang strategi investment kita. Dan kedepannya kalau aku ada switching atau ada mau beli koin apa lagi, ya aku akan update di grup Telegram yang lebih cepat. Aku kadang juga yang kecil-kecil aku switching aku masukin di sana gitu. Yaudah guys, kira-kira gini aja untuk video kali ini. Ya semoga bermanfaat untuk kalian sedikit banyak ya. Kalau aku udah salah, kalian bisa koreksi seperti biasa karena pasti akan membantu banget buat aku ke depannya. Ya semoga bermanfaat juga ya. Dan harapan aku ya tentu market recover dan teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi ya dari manapun itu. Dan ya gitu aja sih. Oke guys, see you on the next video.